Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Psikologi Sosial dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas kasus tentang konflik pada masa remaja, seperti kenakalan remaja dan bagaimana cara penanganannya. Tetapi sebelum membahas lebih jauh terkait dengan kasus, kami akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu psikologi sosial, setelah apa itu konflik dan manajemen konflik. Pertama-tama aku akan membahas terlebih dahulu secara singkat apa sih psikologi sosial itu. Psikologi sosial adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu terpengaruh oleh kehadiran orang lain. Oke, sekarang aku akan bahas tentang apa itu konflik. Konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Dalam pengertian lain, konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang, yang merupakan bentuk rasa tidak suka yang bisa diekspresikan secara fisik maupun psikis dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lain. Selain itu, konflik merupakan gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehidupan masyarakat. Dan oleh karenanya, konflik tidak mungkin dilenyapkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Jadi, perlu diingat, konflik hanya akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Apa sih manajemen konflik? Manajemen konflik adalah cara yang digunakan oleh individu untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan antara dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam kehidupan. Dalam pengertian lain, manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Dalam pengertian lain, manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Tujuan dari manajemen konflik, baik yang dilakukan secara langsung oleh pihak yang berkonflik maupun melibatkan pihak ketiga, adalah mempengaruhi seluruh struktur situasi konflik yang dalam prosesnya mengandung hal-hal destruktif seperti penggunaan kekerasan atau pemusuhan, dan membantu pihak-pihak berkonflik untuk menemukan solusi atas konflik yang terjadi. Sebenarnya setiap orang wajar saja ketika mereka mengalami konflik. Jika dilihat dari kasus yang akan kita bahas mengenai kenakalan remaja, sebenarnya remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Karena ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya dan keluarganya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Dalam surat-surat kabar, seringkali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, minuman keras, penjabret yang dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin banyak terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan membahasnya bersama teman saya Farhas mengenai apakah ada ciri khas khusus pada remaja yang membuat mengapa mereka sering terlibat dalam konflik, dan untuk penyelesaian konflik, mengapa mereka lebih memilih menyelesaikannya dengan cara yang tidak tepat, misal dengan bertengkar tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Dan apakah ada faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja tersebut serta bagaimana cara untuk menanganinya. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Farhas. Ada gak sih ciri khusus pada remaja yang membuat
Mengapa mereka sering terlibat dalam konflik? Jadi ada beberapa ciri khas khusus yang terdapat pada masa remaja, yaitu ketidakstabilan emosi, berani dalam sikap dan moral, status yang sulit ditemukan yang membuat para remaja itu terlibat banyak masalah baik dengan orang tuanya, orang dewasa lainnya, atau bahkan dengan teman sebaya. Hal-hal itulah yang membuat para remaja sering terlibat dalam sebuah konflik. Nah, untuk pertanyaan kedua, biasanya para remaja akan menyelesaikan konflik dengan bertengkar tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Nah, itu kenapa ya? Jadi masa remaja itu bisa dibilang masa-masa yang paling labil, apalagi ngambil dalam sebuah keputusan. Jadi remaja-remaja zaman sekarang tuh lebih senang nyelesain masalah dengan cara bertengkar daripada dengerin penjelasan lawan bicaranya terlebih dahulu. Yang pastinya ada beberapa faktor juga yang memicu pertengkaran, kayak mungkin dukungan dari temennya yang bilang, udah ngapain sih selesaiin secara baik-baik, udah ribut aja. Pasti yang punya masalah kayak mikir, oh iya ya ngapain sih diselesain baik-baik, orang ini masalahnya udah terlanjur. Jadi mereka kedua belah pihak lebih memilih berantem. Pertanyaan terakhir dari aku nih, apakah ada faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja tersebut, serta bagaimana cara untuk menanganinya? Untuk cara menanganinya ada beberapa tindakan. Yang pertama, tindakan preventif, usaha pencegahan timbulnya kenakalan pada remaja yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas para remaja. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami para remaja. Yang kedua, tindakan represif, yaitu usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral yang dapat dilakukan dengan memberikan hukuman dalam setiap melakukan pelanggaran. Yang ketiga, ada tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja dengan cara memberikan pendidikan lagi. Nah, sekarang kita masuk nih pada bagian kesimpulan. Kalau kesimpulannya menurut saya, kenakalan remaja itu meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang telah dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut sebenarnya akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya setiap remaja wajar saja ketika mereka mengalami konflik. Tetapi hal ini diharapkan dapat diatasi dengan baik agar tidak semakin memburuk ke depannya. Untuk mengatasinya, kita dapat menerapkan strategi untuk mengatasi atau melakukan penyelesaian masalah, yaitu dengan manajemen konflik. Jadi kenakalan remaja adalah hal buruk yang biasa dilakukan oleh para remaja, seperti contohnya menyontek, tawuran, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja itu bisa terjadi karena lingkungan hidup remaja itu sendiri, baik pengaruh dari temannya maupun pengaruh dari keluarganya sendiri. Nakalan remaja itu bisa diantisipasi dengan memberikan pedoman dan moral agar mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Oke, segitu aja psychocast dari aku sama temen aku. Terima kasih buat Dinda yang udah nyempetin waktunya dan mau sharing-sharing sama aku. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan bisa sharing banyak hal lagi. Buat teman-teman juga makasih ya yang udah mantengin sampai akhir. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan ajukan di komen aja, ntar aku balas kalau aku bisa ya. Thanks for watching, bye.